Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Widamayanti dengan NIM 230101191-2015 dari kelas IKDD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi praktikum acara kedua, yaitu nekropsi dan vaksinasi. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya yaitu jarum suntik, alkohol, kapas, sarung tangan lateks, gunting, pisau, dan ayam. Berikut merupakan sampel darah yang telah diambil dengan melakukan penyuntikan pada saluran vena. Setelah dilakukan penyembelihan, kemudian dilakukan pemeriksaan pada bagian kepala yang dimulai dari permukaan mata, hidung, dan paruh. Pada permukaan mata, terlihat bahwa kondisi mata ayam tersebut normal karena tidak adanya perubahan warna yang menunjukkan gejala sakit. Kemudian pada bagian hidung dan paruh juga tidak menunjukkan adanya gejala-gejala yang mengindikasikan ayam tersebut mengalami sakit. Selanjutnya pemeriksaan dilakukan pada bagian kaki. Dapat dilihat bahwa pada bagian kaki ayam terlihat normal. Hal ini karena tidak adanya perubahan warna, luka maupun pembengkakan yang terjadi. Pemeriksaan selanjutnya dilakukan pada bagian leher. Pada bagian leher tidak terlihat adanya kelainan yang mengindikasikan bahwa ayam mengalami sakit. Hal ini karena tidak terlihat adanya pembengkakan, luka ataupun peradangan pada bagian leher tersebut. Setelah dilakukan pembedahan, kemudian dilakukan pemeriksaan pada bagian rongga perut dan rongga dada pada ayam. Di sini terlihat bahwa tidak terdapat kelainan yang mengindikasikan bahwa ayam mengalami sakit. Selanjutnya lakukan pembedahan pada organ ayam untuk memisahkan setiap bagian organ pada ayam tersebut. Pastikan dalam melakukan pembedahan dilakukan secara hati-hati agar setiap bagian tidak rusak. Pada bagian jantung terlihat normal karena tidak terdapat kelainan seperti peradangan ataupun lendir yang terdapat pada permukaan jantung. Pemeriksaan selanjutnya pada bagian saluran pencernaan dengan menggunting dinding usus mulai proventriculus hingga anus. Kemudian mengamati pada bagian isinya. Setelah ventrikulus dibelah, terlihat bahwa tidak terdapat kelainan karena tidak nampak adanya pendarahan maupun cairan berwarna kuning pada isinya. Selanjutnya dilakukan pembelahan pada bagian usus untuk mengamati isi di dalamnya. Pada praktikum yang telah dilakukan, kondisi usus dalam keadaan normal karena tidak terdapat banyak cacing maupun pakan yang masih utuh. Pada hati berada dalam kondisi normal karena tidak terjadi perubahan warna maupun peradangan serta gejala sakit lainnya. Pemeriksaan selanjutnya dilakukan pada bagian saluran pernafasan yang dimulai dari trakea sampai paru-paru. Pada praktikum yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kondisi saluran pernafasan dalam keadaan normal karena tidak ditunjukkannya gejala sakit seperti peradangan maupun pendarahan. Kondisi paru-paru dalam keadaan normal. Hal ini karena saat dilakukan uji apung, paru-paru dalam keadaan mengapung. Pemeriksaan selanjutnya dilakukan pada bagian bursa fabricius yang telah digunting. Pada praktikum yang telah dilakukan, diketahui bahwa kondisi bursa fabricius dalam keadaan normal karena tidak terjadi peradangan maupun perubahan ukuran yang abnormal. Vaksinasi merupakan suatu proses memasukkan bibit penyakit atau agen yang telah dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh ternak untuk menggertak sistem kekebalan tubuh dalam memproduksi antibodi sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi penyakit. Terdapat dua jenis vaksin, diantaranya yaitu vaksin aktif atau live vaksin dan vaksin inaktif atau kill vaksin. Vaksin aktif merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan. Sedangkan vaksin inaktif merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan dengan berbagai metode seperti pemanasan. Vaksin aktif dapat diberikan secara langsung ataupun oral melalui mulut, mata, atau telinga, melalui penyuntikan maupun dicampur dengan air minum.
Sedangkan pada vaksin inaktif dapat diberikan melalui injeksi intramuskular maupun injeksi subkutan. Berikut merupakan beberapa teknik vaksinasi, yaitu vaksinasi dapat dilakukan dengan metode suntik subkular pada ayam. Kemudian vaksinasi suntik intramuskular pada dada kiri dan paha kanan. Kemudian vaksinasi juga dapat diberikan dengan melakukan pada tetes, hidung maupun mata. Beberapa contoh jenis vaksin diantaranya yaitu vaksin MB, vaksin Gumboro, vaksin AI, dan vaksin IB. Pada vaksin MB dapat diberikan melalui injeksi atau suntikan, tetes mata atau hidung dicampur dengan air minum maupun penyemprotan. Pada vaksin Gumboro dapat diberikan secara oral yaitu dengan dicampur dengan air minum. Untuk vaksin AI dapat dilakukan dengan metode injeksi atau suntikan, sedangkan pada vaksin IB dapat dilakukan dengan injeksi atau suntikan dicampur dengan air minum maupun tetes mata. Sekian penjelasan saya mengenai praktikum acara kedua. Bila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.